I think I'll tell you the story of my life. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yulia. Saat ini aku pelajar di Australia. Sekarang aku mau bahas tentang pengalaman aku, visa apa yang aku apply sampai Australia dan bagaimana untuk prosesnya. Nah, yang pertama, aku itu apply visa turis. Jadi, saat di Indonesia, aku apply visa turisnya itu lewat online. Itu mudah banget, kalian buka aja web resmi dari kedutaan Australia, lalu ikutin persyaratan-persyaratannya, kalian siapkan dulu untuk soft copy-nya. Jadi di situ kalian nggak perlu untuk datang ke kedubesnya, lewat online aja, dan proses visa aku itu kurang lebih 7-10 hari dan alhamdulillah itu granted. Ya, jadi pertama, untuk syaratnya apa aja aku infoin. Untuk syarat membuat visa turis itu, pertama kalian isi formnya yang telah bisa di-download di kedubes Australianya. Lalu sediakan paspor asli, kalian scan. Lalu pas foto background putih untuk ukuran 4,5 cm x 3,5 cm. Lalu fotokopi KK, KTP. Di sini diinfoin untuk diterjemahkan, tapi saat itu aku nggak diterjemahkan. Lalu surat keterangan kerja dari kantor jika kalian jika kalian karyawan. Kalian perlu surat referensi dari perusahaan kalian yang menyatakan kalau kalian benar sebagai karyawan perusahaan tersebut. Dimana juga itu bisa dijelaskan berapa monthly salary kalian, gaji per bulan kalian. Dan siapin juga SIUP, NPWP jika kamu memiliki perusahaan sendiri. Terus surat rekomendasi dari kerabat maupun teman di Australia. Waktu itu aku ada kerabat di Australia, jadi aku ada sponsor letter dari kerabat aku di Australia. Terus itu yang bisa sponsorin kalau mereka itu udah citizen ya, atau PR, permanent resident. Terus surat undangan penyelenggara bila kamu ke Australia untuk urusan bisnis atau seminar. Nah, ini tentang yang ke-9, rekening koran atau cetak buku tabungan 3 bulan terakhir sebagai bukti keuangan dan jaminan selama tinggal di Australia. Nah, untuk visa turis, biayanya itu bukan biaya, maksudnya harus ada di rekening koran kalian minimum 5.000 Aussie. Nah, untuk kurs Indonesia jika 10.000 rupiah, $1 kurang lebih harus ada 50 juta di dalam rekening korannya. Saat itu aku print buku tabungan 3 bulan terakhir, dan itu tabungan aku masukin sesuai dengan persyaratan visa turis nominalnya. Terus itu nggak yang kayak per bulan ada uangnya, tapi itu aku langsung yang di bulan terakhir aku ada uang sekian, dan alhamdulillah ya visa aku granted. Itu bisa as long ada history di bank statementnya, kalian ada uang masuk misalkan dari gaji kalian, seperti itu guys. Terus ya, itu rekening koran. Lalu ada bukti penerbangan pulang dan pergi, kamu bisa pesan lewat kayak Traveloka gitu. 11, ada itinerary perjalanan selama di Australia. Jadi kamu bikin aja tuh, misalkan kamu rencana ke Australianya tuh berapa lama. Kalau itu waktu itu aku bikin kurang lebih seminggu. Jadi dari aku nyampe tanggal berapa, aku mau ngapain aja, mau kemana aja, kalian bikin aja gitu di list, tanggal sekian apa tujuannya gitu. Terus sampai tanggal selesai kalian mau pulang. Nah, kalau kalian mau lanjut di sini, ya kalian tetap aja bikin selayaknya kalian mau holiday, itinerary-nya kayak gitu. Nah, masalah booking tiket pesawat, ya aku tetap isu tiket pesawat pulang perginya. Karena nanti kan kalian misalkan mau stay longer, untuk perpanjang visa kalian dari visa turis ke visa student, itu bisa kalian refund tiket pesawatnya, ya meskipun nggak 100%. Seperti itu kalau aku. Next. Jadi, aku ulangi lagi untuk persyaratannya. Kalian print dan isi formulir aplikasi visa form yang nomornya 1419. Lalu siapin foto 3,5 x 4,5 cm latarnya putih. Lalu kopi paspor, kopi akte lahir dan KK, kopi rekening tabungan 3 bulan terakhir atau slip gaji. Lalu itinerary selama di Australia atau bukti booking pesawat dan hotel. Opsional mengisi jika aplikasi akan diajukan orang lain. Oke, mengisi form 1 jika untuk anak di bawah 17 tahun. Ada optional mengisi form 956A jika aplikasi akan diajukan oleh orang lain. Optional mengisi form 1229 jika untuk anak di bawah 17 tahun.
Dan biaya yang kalian keluarkan untuk visa Australia itu 145 dibayar dalam mata uang rupiah, ditambah VFS fee sekitar 165.000. Nah, waktu itu aku apply by online, jadi aku bayarnya lewat credit card. Dan itu ya seperti tadi, dokumen-dokumennya kalian semua scan, dokumen aslinya kalian semua scan, kalian siapin dalam satu folder. Ketika kalian untuk mengisi di lewat websitenya itu, dokumen itu sudah ready dan kalian bisa langsung attach, dan dari situ kalian udah langsung submit sampai pembayaran. Nah, setelah pembayaran kalian nunggu hasilnya nanti di email dari pihak embassy Australia, dan itu aku prosesnya kurang lebih 7-10 hari. Dan ya alhamdulillah visa aku granted di November dan aku berangkat di Desember. Dari visa granted itu berlaku selama 3 bulan. Yang dimaksud adalah kalian bisa pergi, misalkan dari November visa kalian granted, nah berlakunya Desember, Januari, Februari. Jika kalian baru pergi Februari, nah hitungan visa turis itu berlaku setelah kalian sampai di sini, dan visa turis itu berlaku 3 bulan. Jadi kalian misalkan pergi di 3 periode ini ya, Desember, Januari, Februari, misalkan kalian baru mau berangkat di Januari. Nah, kalian sampai di Januari, baru 3 bulan berikutnya visa kalian dihitung, visa turis kalian berlaku. Oke, dari situ persyaratannya adalah kalau kalian mau lanjut dari visa turis ke visa student, dengan catatan di visa turis kalian nggak ada no further stay. Jadi kalian nggak berhak tinggal lebih lama di sini. Kalau kalian dapat visa turis yang ada keterangan tersebut, nah itu kalian nggak bisa lanjut untuk apply visa student di Australia. So itu tergantung dari pihak imigrasinya guys. Kayak gitu proses aku. Alhamdulillah aku nggak ada keterangan itu, NFS. Oke. Dan sekarang lanjut untuk biaya tiket pesawat. Tadi udah biaya visanya. Sekarang aku mau ngomongin ke apply visa studentnya dulu aja kali ya. Ya, sekarang aku sambung lagi untuk di sini kita bahas perkiraan biaya untuk pengajuan visa turis. Untuk biaya visa turis itu yang pertama, kalian kan persyaratannya itu harus minimum 5.000 Aussie. Kalau kurs rupiahnya 10.000, $1 berarti kurang lebih kalian harus menyiapkan di rekening kalian sekitar 50 juta rupiah. Terus untuk biaya visa turis itu kalau nggak salah aku kurang lebih 1.400.000, 1.500.000 sekian, kan sekitar 145 Audi. Itu pembayarannya aku lewat kartu kredit. Terus ada biaya fee, aku lupa, pokoknya aku bayar 1 juta, sekitar 1.500.000 untuk biaya visa turis lewat online. Jadi aku ngajuinnya mandiri lewat online. Kurang lebih segitu ya untuk pengajuan visa turis. Nah, sekarang untuk biaya visa student. Visa student itu tergantung pada jurusan yang kalian ambil. Aku sekolah bisnis, jadi aku kurang lebih biaya yang aku keluarkan untuk pertama kali itu sekitar 3.500 to 5.000 Audi. Jadi sekitar 35 juta sampai 50 juta. Nah, biayanya itu udah termasuk pertama visa student, biaya visanya. Terus yang kedua biaya 1 term studi kalian. Yang ketiga biaya insurance, berapa lama studi kalian, berapa tahun studi kalian ambil, yaitu totalnya udah selama, aku kan 3 tahun, jadi aku udah bayar asuransi aku itu selama 3 tahun di muka. Terus yang keempat medical check up. Yang kelima ada fee untuk agensinya. Dan nanti ada biaya lagi kalau untuk translate dokumen-dokumen kalian, seperti itu. Nah, prosesnya nanti ada form yang diisi ke agensi, terus ada tes bahasa Inggris, itu tergantung dari sekolahnya.
Terus kalau aku visa student nggak melampirkan rekening koran ya. Terus IELTS juga di sekolah aku nggak pakai IELTS. Kurang lebih seperti itu. Lalu nanti bayar selanjutnya adalah udah sisa biaya sekolahnya aja, biaya per term itu kan 3 bulan gitu. Nah sekolahnya itu seminggu 2 kali, tergantung, ada yang seminggu 3 kali, seminggu 1 kali, itu tergantung dari jurusan apa sekolah kalian. Nah itu aku ambil untuk bisnis manajemen leadership. Oke, lalu sekarang kita bahas untuk biaya sekolah. Biaya sekolah deh ya. Biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal itu di sini aku perkiraan, aku kasih kisaran. Paling murah itu sekitar ada yang 100 sampai 150 untuk yang share room. Jadi kalian tinggal di satu unit apartemen untuk 2 kamar atau 3 kamar, dan 1 kamar itu kalian share untuk 1-2 orang atau bahkan sampai 3 orang seperti itu. Itu untuk biaya per minggu. Tapi uang yang kalian keluarkan untuk sewa tempat tinggal itu kalian harus bayar yang namanya bond money. Ada persyaratannya, minimum itu 2 minggu atau 4 minggu. Terus kalian harus bayar itu bond money, kalian gak bisa hitung sebagai uang sewa kalian, itu hanya biaya yang ditahan oleh pihak landlord. Nanti baru bisa diambil setelah kalian udah selesai kontraknya. Jaminan, uang jaminan selama kalian tinggal. Jika nanti kalian meninggalkan tempat tinggal kalian tersebut, kalian merusak atau properti yang sebelumnya kalian tempat itu bersih, tidak rusak, lalu ketika kalian keluar kalian meninggalkan kerusakan, nah itu otomatis bond money kalian bisa hangus gitu. Atau ya itu sesuai perjanjian, ada kontraknya yang tertera. Terus bisa kalian harus 2 minggu bayar sewa di muka juga. Jadi totalnya misalkan kalian harus bayar bond money 4 minggu, terus kalian harus bayar 2 minggu di muka. Jadi total yang harus kalian siapkan itu 6 minggu uang untuk sewa. Jadi contoh 150 biaya per minggunya. Jadi 150 itu kalian kalikan 6 minggu. Lalu setelah 2 minggu baru kalian bayar di minggu ketiga, seperti itu. Nah, untuk biaya sewa itu yang paling murah perkiraannya. Jadi di sini ada macam-macam tempat tinggal seperti unit apartemen, rumah, granny house. Ya, seperti itu. Nah, aku tinggal di granny house, dimana Australian punya rumah dia menyewakan lahan satu rumah untuk disewakan. Nah, untuk biaya makan kalian di sini bisa masak. Oh iya, tadi kalau biaya sewa tempat tinggal itu tergantung, ada biaya udah termasuk dari biaya bill atau non bill. Billnya di sini biaya listrik, biaya air. Nah, jatuhnya itu bayar per 3 bulan kalau biaya-biaya itu. Terus setelah itu ada yang misalkan 150 itu udah include sama bill semuanya. Oh iya, ada juga misalkan yang kalian sewa, kalian belum dapat furnish. Jadi kalian misalkan dapat rumah tapi unfurnished, kalian bisa cari furnishnya yang murah-murah. Di sini banyak, bisa lewat marketplace di Facebook, bisa lewat Gumtree. Nah, di sini juga ada orang yang baru juga banyak kan. Nah, kalau di marketplace itu nanti ada orang yang taruh untuk yang gratis, itu kalian bisa ambil. Jadi kalian bisa pick up barangnya, kalian siapin kayak mobil untuk pick upnya, yang biayanya juga lumayan cukup mahal. Terus better kalian prefer yang sewa yang udah all furnished. Jadi kalian ketika kalian selesai untuk sewa, jadi kalian udah tinggal cuman bawa staff kalian aja, barang-barang koper kalian nggak perlu selling lagi, nggak perlu
pikirin buat mobil, angkat-angkat barangnya kayak gitu. Terus ya, untuk biaya makan di sini kalian jangan khawatir, karena restoran Indo di sini banyak banget, terutama di Sydney. Untuk Asian groceries-nya juga banyak, jadi kalian bisa gampang banget nemuin bumbu-bumbu masakan dari Indo. Nah, itu lebih hemat untuk masak. Tapi kalau untuk restorannya juga masakan-masakan Indo kalian bisa temuin di mana-mana. Terus ada juga jasa catering dari restoran-restoran tersebut. Jadi kalian pilih untuk biaya makan. Biasanya kalau aku masak, lebih pilih masak, karena yang pertama kan kita bisa bikin masakan prepare untuk seminggu seperti itu. Terus untuk biaya makan itu contoh minimumnya kalian $15, 10 sampai $15 untuk per porsi. Jadi kayak nasi ayam yang suka sambal juga di sini jangan khawatir. Banyak banget menu-menunya. Terus apa lagi guys? Biaya makan, biaya transport ya. Di sini biaya transport kalian cukup pakai kartu Opal untuk di Sydney. Opal itu kalian top up, ngetap untuk ke seluruh publik transportasi seperti train, bus, lalu ada light rail, ada metro, ya kurang lebih seperti itu. Untuk taksinya juga banyak. Oh, ada Uber yang online-nya, ada Ola, ada DoorDash untuk makan. Maksudku Didi ya. Jadi seperti halnya kayak Gokar, Grab gitu. Terus ya itu biayanya tergantung perjalanannya, sekitar $3 per tap untuk bus, train seperti itu. Terus ya, sekarang kayak aku mau bagi untuk persiapan apa aja kalian sebelum berangkat ke Sydney, ke Australia. Kalau untuk visa student, aku bawa berkas dokumen yang asli hanya paspor, KTP, SIM, ya pokoknya yang berbentuk card. Cuman kalau yang asli ijazah, kakak itu cukup di scan aja. Semuanya kalian scan, dan kalian nggak perlu bawa yang aslinya. Tapi tergantung sih dari kalian. Kalau saran aku ya takut riskan gitu. Lagi pula di sini kalau kalian butuh banyak, maksudnya kayak jasa pengiriman kan lewat pos bisa gitu. Terus persiapan staffnya itu kayak apa ya, kalian jangan bawa banyak-banyak pakaian kalau menurut aku, sekebutuhannya aja, karena di sini juga pasti kalian akan belanja, so nanti kalian akan ribet sendiri kalau kalian pindahan. Itu kalian akan ngerasain, wah kenapa jadi banyak ya barang-barang pindahan, padahal datang cuman 2 koper kayak gitu. Jadi menurut saran aku yang dibawa dari Indo sesuai kebutuhan aja. Terus kayak makanan ya, setahu aku cukup ketat sih untuk imigrasi di Aussie, terutama untuk kayak sayur-sayuran. Ya kalian kalau mau bawa mie instan di sini banyak banget kalian bisa temuin. Terus obat-obatan sih kayak aku bawa minyak kayu putih, tolak angin, obat-obatan Indo lah pokoknya kayak gitu. Terus mental, sekarang kalian harus persiapkan mental kalian di negara orang, tanpa kalian kenal, tanpa kalian tahu, kalian akan berdiri sendiri fighting dengan kehidupan kalian, dan mental kalian harus kuat.
Jadi di sini kalian harus hidup sendiri. Kita banyak sih komunitas, jadi kalian banyak banget dapetin info-info. Jangan khawatir, info-info tentang pekerjaan, info-info tentang tempat tinggal, info tentang jual makanan, barang-barang. Itu ada nanti komunitas grupnya. Kalian bisa cari semuanya di grup itu. Terus masalah bahasa Inggris ini paling penting. Aku pun masih kurang lancar sebenarnya bahasa Inggrisku, tapi karena modal percaya diri, modal nekat, ya yang penting kalian ngerti. Nanti dengan sendirinya kan kalian akan belajar. Di sini tuh mereka bicara cepat banget, jadi ya beda-beda kan sama English, British, Amerika, Australia, itu beda banget. Dan ya sometimes aku cuma oke, mengerti di kata akhirnya saja. Kalaupun kalian nggak mengerti, ya kalian harus menanyakan lagi apa yang tadi dibicarakan, atau kalian dimana kurang jelasnya, seperti itu. Nah, untuk pekerjaan, info-info pekerjaan di sini kalian, ya tadi aku bilang bisa kalian dapat di medianya itu lewat community Indonesia, grup-grup. Terus kalian bisa lihat di Gumtree, atau kalian bisa drop CV kalian ke store-store. Dan di sini tuh nggak cukup drop CV, nanti mereka SMS, call. Kalau misalkan kalian cocok, kalian dipanggil untuk trial. Pengalaman aku tuh cuman kayak lewat SMS, bahkan ada info nih lowongan kerja, terus tinggal hubungi nomor yang tertera. Nah itu udah lewat SMS aja gitu, perkenalkan diri kalian, terus pengalaman kerja kalian, terus ya itu aja, tunjukin kalian sebagai pekerja keras, kalian mau untuk bisa belajar cepat mengerti, seperti itu. Nah nanti mereka respon lewat telepon, kapan bisa ready gitu. Ya udah, kalian deal untuk kontrak misalnya, terus kalian juga ya sama biaya gaji kalian per jamnya berapa gitu. Terus untuk pekerjaan di sini banyak banget, asal kalian mau bekerja keras tanpa pilih-pilih pekerjaan itu. Jadi tunjukin aja yang terbaik dari diri kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh untuk bekerja, jadi orang pun gak akan kecewa gitu. Ya, masih banyak yang kurang yang aku sampaikan. Di lain waktu lagi nanti aku berbagi info-infonya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa nyusul ke sini, semoga niatnya diaminkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nanti jangan lupa kalau udah datang, kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol. Kalian juga kalau masih ada hal-hal apa yang mau kalian tanyain, bisa komen atau direct message aku di Instagram, media sosial aku yang tertera nanti. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.